Selamat pagi, siang, malam untuk Ibu dosen Dwi Saraswati selaku dosen mata kuliah statistik. Perkenalkan, nama saya Pratama Manurung dari kelas reguler 1 akuntansi. Di sini saya ingin menerangkan atau menjelaskan analisis saya dari tugas yang Ibu berikan. Judul tugas saya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengusaha di Indonesia. Bagian pertama kita akan masuk ke populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha di Indonesia pada periode tahun 2018 sampai 2023. Populasi ini mencakup yaitu pertama, pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kedua, pengusaha di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, pengusaha yang tercatat dalam data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Maaf, saya ralat dulu. UKM. Karena jumlah pengusaha di Indonesia sangat besar dan tersebar luas, maka tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke bagian sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah pengusaha di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023 yang diperoleh dari data sekunder BPS. Jadi, karakteristik sampel ini yaitu jenis sampel, sample time series atau deret waktu. Kedua yaitu jumlah sampel, yaitu 6 tahun dari 2018 sampai 2023. Selanjutnya ada sumber data. Jadi sumber data ini berasal dari data sekunder yaitu BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM. Selanjutnya terakhir ada teknik sampling. Ya, jadi ini menggunakan teknik sampling purposive sampling karena data dipilih berdasarkan ketersediaan dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sumber dan jenis data. Jenis data yaitu data sekunder. Dan sumber data itu berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dari Kementerian Koperasi dan UKM, dari World Bank atau data pendukung. Selanjutnya periode data dari tahun 2018 sampai 2023. Selanjutnya ada jenis data, yaitu jenis datanya time series atau tahunan. Ya. So, lanjut lagi masuk ke definisi variabel penelitian. Baik, saya sudah menggambarkan satu tabel. Ya, di sini ada variabel. Ya, ada variabel Y, X1, X2, X3. Dan saya sudah buat keterangan dari setiap masing-masing variabel. Keterangan dari variabel Y adalah jumlah pengusaha dalam kurung juta orang.
variabel X1 adalah produk domestik bruto atau PDB per kapita dalam kurun juta rupiah. X2, variabel X2 adalah tingkat pendidikan dalam kurun rata-rata lama sekolah per tahunnya. Variabel X3 adalah tingkat pengangguran terbuka dalam kurun persen. Selanjutnya kita akan masuk ke data sekunder pengusaha di Indonesia. Jadi contoh data ini dari olahan BPS. Di sini saya sudah gambarkan satu tabel. Ya, di sini ada tahun, jumlah pengusaha itu variabel Y, PDB per kapita variabel X1, pendidikan variabel X2, pengangguran X3, variabel X3. Selanjutnya kita mulai dari tahun 2018 ya. Tahun 2018 jumlah pengusaha atau variabel Y itu sebesar 63,0. PDB per kapitanya atau variabel X1-nya itu 56,0. Variabel X2-nya pendidikan 8,3. Variabel X3 yaitu penganggurannya sebesar 5,34. Masuk ke tahun 2019, jumlah pengusaha atau variabel Y itu sebesar 64,1. PDB per kapita atau variabel X1 itu sebesar 59,1. Pendidikan variabel X2 itu sebesar 8,4. Pengangguran variabel X3 itu sebesar 5,28. Masuk ke tahun 2020, jumlah pengusaha variabel Y itu sebesar 62,5. PDB per kapita variabel X1 sebesar 56,9. Pendidikan variabel X2 itu sebesar 8,5. Pengangguran variabel X3 sebesar 7,7. Masuk tahun 2021, jumlah pengusaha atau variabel Y sebesar 63,4. PDB per kapita variabel X1 sebesar 58,9. Pendidikan variabel X2 itu sebesar 8,6. Pengangguran variabel X3 itu sebesar 6,49. Masuk ke tahun 2022, jumlah pengusaha variabel Y itu sebesar 65,5. PDB per kapita variabel X1 sebesar 62,2. Pendidikan variabel X2 sebesar 8,7. Pengangguran variabel X3 sebesar 5,86. Masuk ke tahun 2023, jumlah pengusaha variabel Y 67,0. PDB per kapita variabel X1 sebesar 64,7. Pendidikan variabel X sebesar 8,8. Pengangguran variabel X3 sebesar 5,32. Lanjut masuk ke model analisis regresi. Jadi model regresi linear berganda yang digunakan dalam data ini yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah epsilon. Jadi inilah model analisis regresi yang digunakan, yaitu linear berganda. Oke, masuk ke bagian statistik deskriptif ringkas. Di sini saya sudah membuat tabel. Ya, ini ada variabel,
ada min, ada minimum, dan ada maksimum. Baik, saya mulai dari variabel Y. Variabel Y itu minnya 64,25. Nah, jadi jumlah pengusaha Y itu minnya kan 24,25. Artinya selama periode 2018 sampai 2023 rata-rata jumlah pengusaha di Indonesia sekitar 64,25 juta orang per tahun. Lalu masuk ke variabel X1, yaitu sebesar 59,63 min. Jadi min 59,60 juta rupiah, yaitu rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia selama periode tersebut adalah 59,63 juta rupiah per tahun. Masuk ke variabel X2, yaitu minnya 8,55. Jadi itu masuk ke tingkat pendidikan. Jadi minnya itu 8,55 tahun. Jadi rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia adalah sekitar 8,55 tahun, setara dengan tingkat SMP. Lanjut masuk ke variabel X3, minnya sebesar 5,89. Jadi ini masuk ke tingkat pengangguran. Variabel X3 itu minnya itu sebesar 5,89%. Jadi rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode penelitian sebesar 5,89%. Masuk ke nilai minimum. Ya, minimum. Minimum itu adalah nilai terendah. Oke. Dari variabel Y itu minimumnya sebesar 62,5. Yang berarti jumlah pengusaha terendah terjadi pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat pandemi. Masuk ke variabel X1 itu minimumnya sebesar 56,0. Jadi pendapatan per kapita terendah terjadi pada awal periode penelitian itu sebesar 56, juta rupiah di tahun 2018. Ya. Selanjutnya masuk ke variabel X2, yaitu tingkat pendidikan. Jadi minimumnya itu sebesar 8,3 tahun di tahun 2018. Jadi itu rata-ratanya lama sekolah terendah terjadi pada tahun 2018. Jadi lama sekolahnya itu terendah itu terjadi pada tahun 2018. So, masuk ke variabel X3, yaitu tingkat pengangguran. Itu sebesar minimumnya itu 5,28. Jadi itu minimumnya itu 5,8 itu terjadi di pada tahun 2019. Jadi tingkat pengangguran terendah terjadi sebelum pandemi. Lanjut masuk ke maksimum. Oke. Di variabel Y, nilai maksimumnya itu 67,0. Oke, maksimum itu adalah nilai tertinggi. Oke. Jumlah pengusaha atau variabel Y itu maksimum 67,0 juta orang pada tahun 2023. Yaitu jumlah pengusaha tertinggi terjadi pada tahun 2023, menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Masuk ke PDB per kapita, yaitu variabel X1 itu sebesar 64,7, yaitu maksimumnya 64,7 juta rupiah pada tahun 2023.
Pendapatan per kapita tertinggi tercapai pada akhir periode penelitian, yaitu pada tahun 2023. Selanjutnya masuk ke variabel X2, itu nilai maksimumnya 8,8, yaitu tingkat pendidikan 8,8 tahun, itu di tahun 2023. Jadi rata-rata lama sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2023, menandakan peningkatan kualitas pendidikan di tahun 2023. Selanjutnya masuk ke variabel X3, nilai maksimumnya itu 7,07, yaitu tingkat pengangguran. Maksimumnya itu 7,07% di tahun 2020. So, pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 itu akibat perlambatan ekonomi. Itu dampak dari pandemi COVID-19. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik. Ya, data ini menggunakan uji asumsi klasik. Mungkin ada 4 ya data uji asumsi klasik yang dipakai data dari penelitian ini. Oke, yang pertama itu uji normalitas ya. Di sini metodenya itu Kolmogorov-Smirnov. Oke. Dan nilai sigma-nya yaitu 0,200 lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya masuk ke uji multikolinearitas. Ya. Masuk ke uji multikolinearitas. Ya. Di sini saya ada menggambarkan suatu tabel, yaitu tertuliskan di sini variabel, tolerance, dan VIV. Di variabel X1, toleransinya itu sebesar 0,42 dan VIV-nya sebesar 2,38. Di sisi lain, variabel X2 nilai toleransinya sebesar 0,55 dan VIV-nya sebesar 1,82. Di variabel X3 nilai toleransinya sebesar 0,61 dan VIV-nya 1,64. Ya. Jadi di sini tidak terjadi multikoleritas dalam kurung VIV lebih dari 10. Ya. Selanjutnya masuk ke uji heteroskedasitas. Uji heteroskedastisitas yaitu masuk ke metode Glasser. Selanjutnya sig masing-masing variabel kurang dari 0,05. Jadi ini tidak terjadi heteroskedasisitas. Masuk ke uji autokolerasi. Ini menggunakan metode Durbin-Watson dan nilai DW-nya itu sebesar 2,01. Jadi tidak terjadi autokolerasi. Selanjutnya masuk ke hasil regresi ringkas. Sini saya sudah gambarkan tabel warna hijau ini. Di sini ada tertulis variabel, koefisien dan sig. Jadi pada variabel X1 yaitu PDB itu nilai koefisiennya itu sebesar 0,45 dan sig-nya itu sebesar 0,021. Di variabel X2 yaitu tingkat pendidikan, nilai koefisiennya itu sebesar 1,87 dan sig-nya itu sebesar 0,009.
Di variabel X3 itu tingkat pengangguran, itu nilai koefisiennya itu min 0,62 dan signya itu sebesar 0,034. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Apakah data di atas ada penyimpangan? Jadi kesimpulan singkatnya yaitu di sini tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang signifikan pada data di atas karena seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi. Jadi, oke. Selanjutnya masuk ke analisis penyimpangan data dari uji asumsi klasik. Oke, dalam analisis regresi, yang dimaksud penyimpangan biasanya adalah pelanggaran asumsi klasik. Ya. Kita mulai dari uji normalitas. Yang pertama, yaitu nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov itu sama dengan 0,200 dan kriteria adalah sigma ya, kurang dari 0,05. Ini datanya normal, jadi tidak terjadi penyimpangan. Artinya residual distribusi normal sehingga model regresi layak digunakan. Kedua itu masuk ke uji multikolinearitas. So, seluruh variabel memiliki tolerance kurang dari 0,10 dan VIV-nya lebih dari 10. So, jadi tidak terjadi multikolinearitas. Artinya, tidak ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Setiap variabel mampu menjelaskan pengaruhnya secara sendiri-sendiri. Selanjutnya masuk ke uji heteroskedastisitas. So, nilai signifikan uji Gleiser untuk semua variabel kurang dari 0,05. Jadi sini tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas dalam data penelitian ini. Artinya, variance error bersifat konstan. Model regresi tidak bias dan hasil estimasi efisien. Selanjutnya masuk ke uji autokolerasi. So, nilai Durbin-Weston sama dengan 2,01. Nilai ini berada di sekitar angka 2 dan tidak terjadi autokolerasi. Artinya, tidak ada kolerasi antar error dari satu periode ke periode lainnya. Nah, walaupun tidak ada penyimpangan asumsi klasik, terdapat keterbatasan data, yaitu jumlah observasi relatif sedikit dalam kurun 6 tahun. Data bersifat time series tahunan. Jadi, data ini kalau dibilang namanya tahunan berarti dalam kutip itu 1 tahun. Tidak untuk lebih dari beberapa tahun. So, ini bukan pelanggaran, tetapi dapat disebut sebagai keterbatasan penelitian dalam bagian pembahasan atau penutup. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini. Apakah data ini menggunakan log atau tanpa log? Jawabannya singkat. Data yang ditampilkan di atas menggunakan tanpa log, yaitu tanpa log itu adalah data asli atau level data. Penjelasannya, data pada tabel penelitian belum ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma. Hal ini bisa dilihat dari satuan data masih asli, seperti jumlah pengusaha, yaitu juta orang, PDB per kapita, yaitu juta rupiah, pendidikan, yaitu tahun atau rata-rata lama sekolah, pengangguran, yaitu persentase. Ya. Selanjutnya masuk kedua, tidak ada notasi log dalam model yang digunakan.
berdasarkan rumus yang di bawah ini. Selanjutnya masuk ke nomor 3, yaitu interpretasi koefiensi masih absolut. Jadi, kenaikan 1 juta rupiah pada PDB per kapita menaikkan jumlah pengusaha sebesar beta juta orang. Ini adalah ciri model tanpa log. Ya. Selanjutnya, kapan data perlu menggunakan log? Ya. Transformasi log tidak wajib, tetapi disarankan jika data memiliki perbedaan skala yang besar. Kedua, ingin mengurangi heteroskedasisitas. Ketiga, ingin interpretasi elastisitas dalam kurun persen. Selanjutnya yang terakhir, data bersifat time series jangka panjang. Sedangkan data penelitian ini jangka pendek, yaitu 1 tahun saja, kecuali data ini sampai ke berapa tahun selanjutnya atau lebih dari yang diapakan, mungkin saja ini menggunakan logaritma. So, kesimpulan dari data di atas, berdasarkan data sekunder dan hasil uji asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendapatan, pendidikan, dan tingkat pengangguran. Model regresi yang digunakan telah memenuhi seluruh asumsi klasik, sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan ekonomi dan kewirausahaan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan Bu. Jadi sekian dari saya tutup. Selamat pagi, siang, malam kepada Ibu Dwi Saraswati yang terhormat. Dadah Bu. Selamat pagi.